membahas resiko pada pembiayaan keuangan Islam. Jadi ini pembahasan lanjutan dari saudara saya, yaitu saudara Masiana. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu pola pembiayaan pada bank Islam. Pola pembiayaan ini merupakan sistem dasar yang mencirikan khas Islam. Pola ini mengandung prinsip al-ghul bin ghul, yaitu keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko. Atau untuk setiap keuntungan ekonomi real harus ada biaya ekonomi real. Dan juga sebagai upaya menghindarkan transaksi riba, serta sebagai upaya sarana untuk mendistribusikan kekayaan. Sebab pembiayaan berbasis bagi hasil paling berpihak pada pemberdayaan ekonomi. Kenyataannya, konsep ini semakin mendesak dalam ranah perbankan. Karena risiko bawaan seperti risiko agensi dan juga risiko eksternalnya meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal bagi hasil, risiko investasi. Karena alasan risiko itu pula pembiayaan bagi hasil ini termasuk dalam produk pembiayaan yang kurang diminati perbankan syariah. Hal ini dapat dicermati dari beberapa penelitian terdahulu, baik di Indonesia maupun di mancanegara, berbasis pada kepercayaan konsumen. Karena itu, jaminan kolateral untuk pengambilan modal terhadap kerugian tidak dibenarkan kecuali aktiva bisnis itu sendiri dan klausul yang disepakati. Dalam teori agensi, pembiayaan bagi hasil memiliki problem informasi yang berimplikasi pada terjadinya moral hazard. Selain itu, pembiayaan dengan pola ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi satu negara secara makro, resesi oleh kondisi ekonomi suatu negara secara mikro, oleh kondisi ekonomi suatu negara secara mikro, resesi, inflasi, dan huru hara politik secara langsung mempengaruhi pembiayaan. Tidak terkecuali pembiayaan bagi hasil, risiko lain seperti membangkang biaya operasional, gagal manajemen, dan juga kondisi ekonomi global menyebabkan bank syariah sangat riskan terhadap risiko kolektabilitas secara. Sebab itu bank syariah harus lebih berhati-hati terkait dengan risiko pembiayaan musyarakah. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan secara umum. Henry Van Kreuning, Zamir Iqbal, Risk Analysis for Islamic Bank, menjelaskan tentang permasalahan manajemen risiko pada pembiayaan keles yang memang memiliki risiko bawaan dari modal akdah. Ini juga menjelaskan tentang tantangan bank syariah yang harus membayar bagi hasil lebih besar dari hasil yang diperoleh dari nasabah yang dibiayai. Hal ini dilakukan untuk menghindari rus. Amir Iqbal dan Abbas Mirakor, An Introduction to Islamic Finance Theory, menjelaskan bahwa bank tradisional hanya menghadapi resiko. Perlu peninjauan ulang fungsi dan keberadaan pembiayaan dengan skim murabah, markup atau bai di zaman. Dalam perbankan syariah, pembiayaan itu tidak akomodatif terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan itu diperlukan manakala kekuatan pasar sangat besar, di mana konsumen tidak memiliki akses terhadap barang yang sangat dibutuhkan dengan harga normal. Dalam kondisi seperti itu, bank dapat berperan sebagai
lembaga keuangan dengan kekuatan jaringan menolong debitur dalam rangka memiliki barang yang dibutuhkan dengan standar. Lanjut daripada itu, resiko agen pada bank syariah. Resiko didefinisikan kemungkinan untuk luka, rusak, atau hilang. Secara umum sering dipakai untuk analisis intervensi. Adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Juga didefinisikan resiko menyimpan dari yang diharapkan. Juga didefinisikan resiko sebagai penyimpanan hasil aktual bisnis yang tidak jauh dari hasil perkiraan. Jadi resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Resiko merupakan konsekuensi dari masalah agensi yang berdampak pada kerugian atau suatu yang tidak diharapkan muncul. Namun menurut basis dalam Bahrudin, resiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian yang diakibatkan oleh adanya variasi pendapatan. Sistem keuangan merupakan lembaga paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah. Regulasi sistem keuangan pada umumnya digunakan untuk memprovokasi produktivitas ekonomi agregat yang mencegah kegagalan lembaga keuangan ekonomi. Pada masa mendatang, lembaga keuangan yang paling banyak diatur pemerintah adalah bank. Regulasi pada perbankan ini muncul sebagai akibat dari terdapat masalah agen problem. Masalah agensi disebabkan adanya asymmetric information. Hubungan antara pemilik modal dengan bank dan bank dengan nasabah yang dibiayai dalam suatu kerjasama bisnis akan terbentuk baik. Jadi akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, di mana satu atau lebih orang-orang menunjuk orang lain untuk melaksanakan tugas, termasuk mendelegasikan dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Jadi masalah keagenan dapat muncul karena adanya dua unsur penyebab, yaitu moral atau tidak amanah dan adverse, kekaburan informasi terkait dengan masalah resiko agen. Resiko bagi hasil. Resiko bagi hasil merupakan lembaga intermediasi bagi mereka yang memiliki kelebihan dana. Dengan yang tidak memiliki kecukupan dana, peran ini sangat penting untuk distribusi kekayaan ekonomi masyarakat. Fungsi bank sebagai mediator yang mendapatkan amanah dari sahibul mal agar diinvestasikan. Jadi agar diinvestasikan pada kegiatan yang menguntungkan, bukan tidak memiliki resiko. Resiko kerugian akibat kesalahan dan juga akibat lain seperti resesi ekonomi. Seperti resesi ekonomi sangat mungkin terjadi. Resiko kredit, resiko operasional merupakan resiko yang paling tua di dunia. Jadi resiko yang paling tua di dunia perbankan, demikian juga dalam dunia bisnis. Kedua resiko itu telah dibicarakan dalam Basel. Namun pada tahun 1996 Komite Basel mengeluarkan Market Risk Amendment. Dalam amandemen ini penekanannya diarahkan pada persyaratan modal minimum untuk menyikapi risiko pasar. Amandemen ini kemudian ditegaskan dengan dikeluarkan Basel II pada tahun 2001 dan diimplementasikan pada tahun 2004. Berkaitan dengan risiko dalam dua dekade akhir ini,
bank syariah tidak hanya menghadapi resiko klasik, yaitu resiko kredit dan resiko pasar saja. Namun, bank syariah sekarang dihadapkan pada perubahan dan pergeseran resiko yang lebih luas dan kompleks, yaitu regulasi dan juga efisiensi cost atau biaya pembiayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan bank harus berkompetisi lebih keras menghadapi resiko, yaitu jangkauan pasar perbankan semakin luas, inovasi sektor keuangan semakin cepat, perubahan modal dan sistem bisnis bank, persaingan yang semakin banyak dan tangguh, serta lingkungan hukum dan tantangannya semakin kompleks. Penyebabnya lain tidak memperpanjang potensi resiko pada perbankan syariah. Jadi pada perbankan syariah adalah adanya beberapa persoalan. Jadi beberapa persoalan yang belum tertantangani dengan baik dalam sistem manajemen resiko yang dihadapi bank. Jadi ada 3 resiko yang dihadapi bank syariah, yaitu instrumen bank syariah yang belum cukup, kemudian yang kedua infrastruktur pendukung seperti aset finansial dan derivasi jangka pendek, kemudian regulasi yang belum lengkap dan mendukung perbankan syariah. Bagi hasil implementasi asas manajemen risiko sesuai dengan tekad atau sesuai dengan akad kelihatannya sulit dilakukan sepenuhnya. Kesulitan itu terjadi manakala bank dipaksa untuk memiliki profil risiko setidaknya pada level moderat. Jadi bank akan tidak baik bila memiliki profil risiko lebih buruk, dan itu berimplikasi pada penilaian kesehatan aset. Nah, jadi pada kesehatan aset, jadi mempengaruhi rasio modal bank. Bank dengan profil risiko berperingkat 1 wajib menyediakan modal yang paling rendah 8%. Jadi prinsip manajemen risiko meliputi kehati-hatian, efektivitas, terintegrasi dengan komprehensif, keterkendalian dan independensi menjadi patron bank dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Kehati-hatian sebagai prinsip utama dalam manajemen risiko secara menyeluruh dapat dilihat dalam setiap kebijakan, efektivitas dan lain-lain, sehingga independensi juga penting agar pembiayaan dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Itu pertama, asas ibadah yang berimplikasi pada pemaknaan bahwa kegiatan pembiayaan terjadi antara pihak menjadi nilai ibadah, kegiatan yang baik dan benar dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, asas ta'awun tolong menolong. Pembiayaan sebagai sarana tolong menolong dalam kebaikan dan usaha bisnis halal. Dan ketika asas keadilan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki nilai equal atau keseimbangan dan kemitraan antar pihak. Para pihak secara bebas dapat menyepakati bersama besaran modal dan nisbah bagi hasil. Keempat, asas kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengedepankan materi dan membelakangi nilai-nilainya. Selanjutnya, kemitraan para pihak harus memposisikan diri masing-masing sebagai mitra yang harus menjaga amanah dan saling mengingatkan sehingga tidak ada pihak yang saling didalimi. Selanjutnya, asas perjanjian. Dalam hukum Islam, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan muhada atau ittifa atau akad. Jadi dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 2 istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu ada 2 perjanjian, yaitu kata akad dan kata ahad. Al-Quran memakai kata pertama dalam perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua, sedangkan yang
kata yang kedua, penyempurnaan janji atau perjanjian. Jadi penyempurnaan janji atau perjanjian, oleh karenanya kata akad disamakan dengan istilah perikatan atau verbintesis. Sedangkan kata al-ahdu dapat dikatakan dengan istilah perjanjian atau overencos yang diartikan sebagai suatu pernyataan dari seorang untuk mengerjakan atau mengerjakan sesuatu. Jadi istilah ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kemudian, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, sebab janji tetap mengingat orang yang membuatnya, mengingat orang yang membuatnya. Sementara perkataan ahdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji dan berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dan buah janji. Kedua orang tersebut kemudian mempunyai hubungan perikatan. Jadi ada tiga yang terkandung dalam definisi akad di atas. Pertama, akad merupakan keterikatan atau bertemu ijab kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Sebab ijab adalah pengajuan salah satu pihak, sementara kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad terhadap penawaran pihak pertama. Karena kesesuaian kehendak atau kedua akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak. Ketiga, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Konstruksi filosofis. Jadi manajemen risiko bank syariah, bagi bank, pembiayaan adalah efektivitas penting dalam berangka menghasilkan profitabilitas. Jadi dana yang dilokasikan pada pembiayaan sangatlah besar. Untuk itu, bank harus mengambil risiko dalam pembiayaan bila ingin memperoleh pendapatan. Meminimalisir risiko dengan tidak melanggar batas-batas syariah. Oleh sebab itu, ketika pedoman meminimalisir risiko dengan tidak melanggar batas-batas. Oleh sebab itu, manajemen risiko bank syariah di mana pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai syariah sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Maka makna pengelolaan risiko pada bank syariah berdasarkan tauhid, karena semua model akad pada bank syariah diturunkan dari nilai-nilai tauhid. Jadi tauhid adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Jadi prinsip ini harus diterjemahkan dan dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan teknis. Ingat, apabila pengetahuan teoritis dan pengetahuan teknis tidak mempunyai hubungan garis lurus dengan landasan filosofisnya, maka pengetahuan teoritis itu tidak kehilangan landasan dan pengetahuan teknis itu akan berkembang tanpa arah dan kendali yang jelas, sehingga bisa kehilangan karakteristiknya. Kalau sudah kehilangan ciri karakteristiknya, maka manajemen risiko pembiayaan syariah tidak berbeda dengan manajemen risiko pembiayaan konvensional. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi itulah pemaparan dari saya tentang risiko pada pembiayaan keuangan Islam. Lanjutan dari pembahasan dari teman saya, Saudara Masyar. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari kelompok terakhir, Rusdiadi, mengucapkan Alhamdulillah. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.